Uh, Teman-teman sekalian, saya kira Gus Dur itu kan sok multidimensi. Jadi Gus Dur itu bapak bangsa, Gus Dur itu bapak pluralisme, Gus Dur itu bapak perubahan sosial dan sebagainya. Bapak ada banyak sekali julukan yang disematkan kepada beliau ya. Karena memang Gus Dur itu sosok yang bisa dilihat dari berbagai aspek dan berbagai segi, dan semuanya memberikan inspirasi tidak hanya bagi kawan sejamannya, tapi generasi seterusnya. Dan saya kira dengan adanya Gus Durian ini terus nilai-nilai yang diperdakan Gus Dur akan terus ditransformasi ya ke generasi berikutnya, anak cucu kita dan seterusnya, mudahan ya. Baik teman-teman, saya kira kita mungkin dari apa itu pluralisme. Jadi sebenarnya tadi Mas J moderator juga menyebutkan bagaimana sebenarnya pluralisme itu ya. Jadi pluralisme sebagai sebuah realitas tetapi juga paham. Jadi pluralisme kan dari plural tapi ditambah isme ya. Jadi kalau plural itu kan kenyataan sosial, kenyataan fakta-fakta yang ada tentang keberagaman, bahwa kita sebagai manusia, sebagai bangsa Indonesia itu memang plural adanya. Tetapi kalau sudah ditambah isme, itu berarti memang pemahaman kita tentang, atau kita bagaimana kita memaknai kemajemukan, kepluralan yang ada itu. Nah, kalau kita bicara soal pluralisme, maka tentu saja kita tidak hanya bicara juga soal agama ya, soal keberagaman agama, tapi dalam konteks yang lebih besar di Indonesia, keragaman etnis, keragaman budaya dan sebagainya. Jadi pluralisme itu sesungguhnya bisa dimaknai dalam berbagai konteks. Cuman memang orang kemudian lebih banyak mengasosiasikan ketika bicara pluralisme itu pluralisme agama gitu ya, pluralisme keberagaman, lebih ke situ tepatnya. Nah, teman-teman sekalian, tadi seperti yang disampaikan oleh moderator, jadi sesungguhnya yang akan kita gali adalah bagaimana sih basic atau basis-basis nilai dari seorang Gus Dur tentang pluralisme. Jadi kalau saya melihat mungkin bisa dikatakan singkatnya begini. Jadi Gus Dur itu pluralisme Gus Dur itu bukan hanya pemahaman, bukan hanya memaknai keberagaman, tetapi juga menyikapi, kemudian bertindak dan membela gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara toleransi itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada toleransi yang hanya sebatas wacana, toleransi hanya sebatas kita menghargai perbedaan, kemudian juga selanjutnya adalah saling bekerja sama, tetapi ada yang lebih lagi, yaitu membela gitu ketika ada hak-hak orang lain atau yang dilanggar gitu. Dan itu yang Gus Dur itu melakukan itu semua gitu ya. Nah, dari mana sih sesungguhnya Gus Dur pluralisme Gus Dur itu? Jadi mungkin ini juga bagi teman-teman Gus Durian yang sudah mengikuti KPG atau forum-forum yang lain, mungkin ini sudah pernah juga disinggung ya, bahwa Gus Dur itu dalam perjuangannya itu menempatkan Islam ya, Islam sebagai bagian dari solusi persoalan bangsa. Jadi perjuangan Gus Dur itu sesungguhnya berbasis pada teologi. Artinya Gus Dur memahami bahwa Islam itu harus menjadi solusi, bukan sebaliknya ya. Nah, sehingga oleh karena itu, karena agama sebagai solusi, maka agama diposisikan sebagai kritik sosial ya. Jadi agama bukan sebagai bukan hanya bagian dari kehidupan kita sehari-hari, tetapi agama harus mampu untuk melakukan kritik sosial, kritik terhadap problem-problem kemanusiaan, sosial, budaya gitu. Nah, karena apa? Karena bagi Gus Dur, Islam itu adalah fondasi sekaligus tuntunan moral
ya, tuntunan moral yang itu sifatnya bukan sistem alternatif, sehingga oleh karena itu karena bagi Gus Dur ketika Islam dimaknai sebagai sistem alternatif, maka dia akan bertabrakan entah dengan budaya lokal, agama lain, atau nilai-nilai modern, ya. Tadi disinggung misalnya pluralisme itu masih dicurigai sebagai paham atau apa tuh ideologi dari Barat gitu. Itu sebenarnya dalam konteks kita masih ada seperti itu, termasuk juga kalau kita bicara soal gender, soal feminisme, itu kan hampir sama ya seperti itu. Bahkan kita tahu misalnya pada tahun berapa itu MUI sempat mengharamkan pluralisme. Itu kan ini apa namanya sesuatu yang sebenarnya ironi dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, jadi ketika Gus Dur memahami Islam sebagai solusi dan sebagai juga fondasi dan tuntunan moral, maka apapun yang dilakukan oleh Gus Dur itu berbasis pada itu tadi, pada Islam sebagai fondasi dan tuntunan itu. Nah, sebagai pijakan moral, ya. Nah, disitulah sesungguhnya Islam itu bisa kemudian berdampingan dengan agama atau nilai-nilai lain yang itu saling berkaya satu sama lain. Sorry ya, saya sambil melihat ini catatan. Nah, oleh karena itu kita mengenal misalnya ada universalisme, kosmopolitanisme, dan pribumisasi Islam. Jadi 3 hal yang sesungguhnya dilakukan oleh Gus Dur terkait dengan universalisme. Kita tahu misalnya bahwa di dalam Islam dan semua agama itu mengandung nilai-nilai yang universal. Nah, nilai-nilai universal ini bisa kemudian diimplementasikan ketika dalam konteks Islam itu kosmopolitan. Islam itu kosmopolitan dalam pengertian bahwa kosmopolitanisme itu kan gini, Islam bahwa kita itu sebagai manusia bersaudara gitu, dan peradaban manusia, kemudian bagaimana Islam itu punya ajaran bahwa manusia itu saling bersaudara, oleh karena itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, kemudian berikutnya adalah pribumisasi Islam. Jadi Islam itu perlu tidak hanya perlu dimaknai dan dikontekskan dengan sosial budaya yang ada dalam konteks Indonesia misalnya seperti itu. Jadi saya kira pribumisasi Islam juga bisa menjadi topik tersendiri. Nah, kalau kita melihat sepak terjang Gus Dur dalam isu pluralisme ini, maka hal penting yang tidak bisa kita lewatkan adalah bicara soal dialog antar agama, ya. Dialog antar agama. Jadi bagaimana misalnya Gus Dur ini selain dalam konteks pluralisme ini membela kelompok minoritas agama seperti Ahmadiyah, kemudian juga membela kelompok minoritas lainnya termasuk Tionghoa, ya, kemudian Konghucu dan sebagainya. Nah, dalam konteks saya ingin, karena concern saya atau ekspertis saya di isu dialog antaragama, maka bagaimana kita bisa melihat Gus Dur ini sepak terjangnya dalam dialog antaragama. Nah, dialog antar agama bagi Gus Dur itu merupakan bagian dari demokratisasi. Jadi lewat dialog antar agama ini umat beragama bisa saling memberi dan menerima secara sehat. Jadi bukan hanya menuntut satu sama lain, bisa bekerja sama dan kemudian bersama-sama menyelesaikan persoalan bangsa. Ya. Oleh karena itu bagi Gus Dur kerjasama antar agama ini penting untuk dilakukan dalam merespon problem bersama seperti kemiskinan, pendidikan, kualitas pendidikan, ketidakadilan dan sebagainya, ya. Kenapa? Di rumah suaranya masih kedengaran? Masih, Mbak, masih. Oke, ya. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian dalam konteks itu maka sekali lagi bagi Gus Dur agama itu sebagai fondasi moral untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan, kemerdekaan dan kemakmuran bersama. Nah, terkait dengan problem-problem pluralisme, saya khususnya pluralisme agama, ya, kita tahu di Indonesia masih banyak problem, ya, tantangan tuh banyak sekali. Bahkan
dalam 10-15 tahun belakang ini, setahun lah ya, 10 atau 12 tahun ke belakang ini kan problem di Indonesia bukan hanya problem antar agama tetapi juga intraagama ya. Jadi bagaimana kasus-kasus penyerangan terhadap saudara kita Ahmadiyah, kemudian juga disusul terhadap saudara kita Syiah, itu menunjukkan bahwa tantangan di kita itu bukan hanya di antara di kalangan umat beragama yang berbeda, tapi juga di dalam internal umat beragama. Nah, dalam konteks ini juga selain dialog antaragama, kita melihat kalau dalam isu pluralisme, Gus Dur juga kita tidak bisa mengejampingkan misalnya tentang isu HAM. Ya, jadi ketika Gus Dur membela kelompok-kelompok yang tertindas, kelompok minoritas agama, minoritas etnis, maka itu karena Gus Dur juga punya keberpihakan terhadap penegakan hak asasi manusia ya. Jadi misalnya tadi sudah saya sebut bagaimana Gus Dur ini pasang badan bagi saudara-saudara kita Ahmadiyah yang mendapatkan persekusi, mendapatkan penyerangan dan sebagainya. Kemudian juga kita tahu bagaimana Konghucu itu pada masa Gus Dur menjadi presiden, kemudian diakui ya sebagai agama gitu, di mana sebelumnya saudara-saudara kita Konghucu ini sangat tidak bisa menjalankan ibadahnya, bukan hanya menjalankan tapi identitasnya aja tidak bisa gitu menunjukkan. Kemudian juga budaya Tionghoa, kemudian juga kita tahu Gus Dur punya membangun relasi yang positif dengan Yahudi misalnya, ya kan, sampai Gus Dur mendapatkan penghargaan dari Simon Peres Center kalau nggak salah ya. Kemudian saya kira itu hal-hal penting yang perlu kita lihat bagaimana Gus Dur mempraktekkan pluralisme ini. Jadi sebenarnya kalau seperti yang saya bilang tadi dalam konteks ini Gus Dur pluralisme ini tidak hanya dipahami dan tetapi kemudian diwujudkan dalam sikap, tindakan dan juga pembelaan gitu. Kalau tindakan Gus Dur saya kira tidak perlu kita sebut ya. Gus Dur itu bisa bersahabat dengan siapapun. Gus Dur itu bahkan dalam perbincangan lintas agama itu kan Gus Dur itu selalu membawakannya dengan santai dan dengan lucu gitu kan. Kalau kita baca misalnya di bukunya lelucon judulnya saya lupa tetapi itu isinya lelucon-lelucon yang diciptakan oleh Gus Dur gitu. Ada banyak lelucon yang itu lintas agama gitu, ya kan? Nah itu menunjukkan bahwa dalam ketika bicara soal pluralisme maka kita bisa melakukan itu tidak dengan serius sekali gitu. Jadi gini, dialog antar agama itu kan bukan berarti tidak hanya soal saling memahami satu sama lain, bukan hanya soal dialog teologis, tetapi dialog antaragama itu harus sampai pada dialog praksis, ya, dialog praksis dan sekali lagi itu dialog ketika kita bicara soal dialog praksis atau dialog aksi, ya, dialog action itu otomatis maksudnya adalah kita melakukan kerjasama untuk merespon isu-isu bersama itu, problem bersama ya terkait dengan itu tadi problem-problem yang sifatnya keseharian kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, Gus Dur ini dalam konteks dialog antaragama tidak hanya menjadi inspirasi bagi kita di dalam negeri, tetapi juga sudah diakui secara internasional. Jadi pada tahun berapa itu Gus Dur tahun berapa? 99 2000 sampai 2000 berapa itu Gus Dur menjadi salah satu presiden dari WCRP, World Conference on Religion and Peace. Ini sebuah organisasi internasional yang sangat penting dan ini sekarang mengganti nama menjadi Religions for Peace ya. Jadi bagaimana agama-agama, dari namanya aja udah kelihatan Religions for Peace. Jadi bagaimana agama-agama itu harus mempunyai kontribusi yang nyata bagi perdamaian dunia. Ya karena memang itu tadi seperti Hans Kung bilang ya, saya kira teman-teman sudah tahu Hans Kung siapa ya. Hans Kung itu salah satu tokoh Katolik yang punya concern dan karya
dalam dialog antar agama. Jadi Hans Kung bilang tidak ada perdamaian di dunia tanpa perdamaian antar agama, ya, dan tidak ada perdamaian agama tanpa dialog. Nah, gitu. Jadi itu yang disampaikan Gus Dur. Masih ada berapa menit lagi, Mas? Kurang 3 menit lagi, Mbak. Boleh 3 menit lagi. Cek. Berapa menit? Berapa? 3 menit lagi, Mbak. Oke. Baik, 3 menit lagi. Saya kira nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi. Nah, kalau kita melihat tadi sosok Gus Dur itu dalam bagaimana Gus Dur memahami, kemudian mensikapi dan bertindak dan membela problem-problem pluralisme atau problem-problem terkait dengan keberagaman di Indonesia, maka satu hal yang penting yang perlu kita teladani dari sosok Gus Dur adalah bahwa Gus Dur itu konsisten membela kelompok-kelompok yang tertindas, ya, kelompok minoritas agama. Ini yang patut kita teladani dari seorang Gus Dur, karena sosok seperti Gus Dur ini yang dibutuhkan saat ini, gitu ya kan? Jadi problem-problem kebebasan beragama dan berkeyakinan kan semakin kesini semakin tidak berkurang, tetapi bisa bertambah, bahkan sebenarnya tantangan itu lebih besar, ya, karena itu tadi seperti saya bilang tidak hanya di interfaith gitu, lintas agama, tapi juga di internal agama. Nah, disitulah kita bisa meneladani Gus Dur sebagai sosok yang betul-betul konsisten membela kelompok tertindas dan membela yang didiskriminasi, gitu. Nah, dalam konteks ini saya kira Gus Dur menjadi panutan yang perlu kita ikuti teladannya. Di samping mungkin ada banyak tokoh lagi, tetapi saya kira belum ada orang yang sekonsisten Gus Dur, ya. Konsisten itu dalam pengertian baik itu dipuji ketika dipuji, atau itu bisa jadi sebaliknya. Artinya konsistensi itu akan memiliki dampak yang belum tentu positif, tetapi bisa juga orang itu salah memahami, atau bahkan apa yang dilakukan Gus Dur itu kemudian orang mempertanyakan atau bagaimana. Tetapi Gus Dur ini konsisten karena basis beliau adalah nilai-nilai yang dia anut, itu adalah bagaimana kita sebagai manusia bersaudara, tetapi juga kita perlu memperjuangkan kemanusiaan kita. Jadi saya kira mungkin itu, ya. Jadi concern utama Gus Dur itu adalah manusia dan kemanusiaan, ya. Jadi di atas itu itu yang paling tinggi, dan itu bisa kita rinci lagi nanti kalau dalam Islam akan ketemu dengan misalnya maqasidus syariah dan sebagainya. Jadi itu kalau kita mau belajar soal bagaimana sosok Gus Dur ini, kita tidak hanya cukup satu kali bicarain, ya. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa dipelajari. Saya kira itu mungkin nanti Romo tentu saja akan menyempurnakan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.